Kembali disergap pemirsa, bus pariwisata terbakar saat melaju di Jalan Solok Padang, Sumatera Barat. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin bus. KKBL. Bus pariwisata berpenumpang 25 orang ini terbakar di Jalan Lintas Sumatera Solok Padang, kilometer 21 Gunung Talang Solok, Sumatera Barat. Bus terbakar saat akan melaju ke kota Padang. Warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Tak ada korban dalam kejadian ini, seluruh penumpang dan supir bus berhasil menyelamatkan diri. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin bus. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dibunuh kakak kandungnya secara keji di Bungo, Jambi karena ucapannya sering menyinggung. Pelaku sakit hati karena sering disuruh-suruh korban membersihkan rumah hingga pekarangan. Korban, seorang janda, dianggap pelaku telah membuat aib keluarganya. Polisi mengangkat karung dari timbunan tanah di rawa-rawa Jumbak Jujuhan Bungo, Jambi yang mengeluarkan bau menyengat. Saat terangkat dari dalam karung, keluar kaki yang telah rusak. Penemuan karung ini berawal dari laporan Purwanti yang selama 2 minggu mencari kakaknya dan curiga karung bau menyengat dari rawa-rawa. Setelah dikenali pakaian di dalam karung, Purwanti meyakini yang ditemukan adalah mayat kakaknya, Intan Sari. Lebih kurang 2 minggu, Pak. 2 minggu. Tadi pas penemuan siapa yang nemu pertama kali? Itu adik dari almarhum. Adik marhum. Ya, adik perempuan yang menemukannya. Oh ya. Itu ditemukan di kebun apa di daerah mana, Bang? Kalau di kebun, tapi mayatnya udah di rawa, dikubur di rawa, di dalam sungai ada airnya gitu. Intan Sari merupakan warga Kanagarian, Kota Solok dan Masraya, Sumatera Barat. Sebelum ditemukan tewas, korban berpamitan akan ke rumah kerabatnya di Jujuhan Bungo. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Bungo, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Polisi memastikan wanita berusia 40 tahun ini merupakan korban pembunuhan. Ada beberapa luka akibat diduga benda tajam di bagian kepala, kemudian dada dan tangan. Ini tentunya hasil temuan tersebut setidaknya meyakinkan penyidik bahwa ada dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan tersangka terhadap korban sebelum korban meninggal dunia. Polisi mengepung sebuah gubuk di perkebunan Jangkat Merangin, Jambi, tempat tinggal Ridwan. Ridwan merupakan kakak kandung Intan Sari yang mayatnya ditemukan di rawa-rawa Jumbak Bungo, Jambi. Ridwan berada di Jangkat mengaku bekerja menjaga kebun selama 1 minggu. Ridwan ditangkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tewasnya Intan Sari. Ridwan menghilang sejak ditemukan mayat adiknya. Beberapa waktu pasca penemuan mayat, saudara Ridwan ini adalah bagian dari keluarga yang tidak kita temukan. Karena kita lakukan pemeriksaan para anggota keluarga yang lain, baik ibu, kemudian kakak, adik, dan sebagainya. Tinggal satu saudara Ridwan ini. Kemudian kita telusuri latar belakang saudara Ridwan ini memiliki track record kriminalitas yang cukup banyak.
bahkan sudah masuk penjara 3 kali dalam kasus penganiayaan maupun tindak pidana cabul persetubuhan dengan anak di bawah umur. Memang keberadaan Ridwan ini susah untuk dideteksi. Kenapa susah dideteksi? Ridwan ini tidak memiliki alat komunikasi, Ridwan ini tidak mempunyai banyak teman, dan Ridwan ini juga dengan pihak keluarga tertutup. Ini yang menyulitkan penyidik serta tim petir untuk mencari keberadaan tersangka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Ridwan mengaku membunuh adiknya karena sakit hati. Intan sejak bercerai pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama Ridwan. Namun Intan sering membantah jika dinasehati. Sikapnya sikap kasar, adik yang lanang itu ngajar begitu juga. Emak ngajar begitu juga, memangkang dia. Bangkang kayak itu. Iya. Memang betul Pak. Mau nginap tempat orang lain, mau pulang ke rumah emak. Ridwan juga mengaku malu karena tetangganya sempat melihat Intan di antar pria yang berbeda-beda. Tidak tahu ya Pak, itu HP itu ditangkap adik ya, ditangkap selihin. Nah itu. Bapak pernah lanang itu kami tak lihat, tak tahu, tak tentu. tidak pernah lihat ya siapa cowok yang ganti-ganti yang Bapak maksud Bapak? Pernah lihat. Nah ceritanya ada yang motor ya. Nah itu. Ganti-ganti orang jemputnya gitu. Ya. Ridwan pun mengaku merencanakan pembunuhan dengan mengikuti adiknya pergi. Rencananya nanti aku bunuh. Kok terbesit hari itu gitu? Iya hari itulah. Jadi Bapak ikuti atau gimana itu? Iya aku ikuti. Ikuti? Coba cerita kayak mana ngikutinya? Ikut dia mau pulang ke rawa, memerangkan, aku ikut dari belakang. Mengenai warisan, Ridwan tidak memiliki masalah dengan seluruh adik-adiknya karena yakin orang tuanya akan membagi rata. Terkait permasalahan warisan sendiri? Tidak ada Pak. Tidak ada perselisihan masalah warisan dengan korban adik Bapak itu? Tidak ada seputar. Sejak kecil sendiri hubungan Bapak dengan Intan si korban itu gimana? Hubungan Bapak sejak kecil? Biasa lah. Biasa? Nggak ada ribut atau apa sejak kecil, bagus gimana? Tidak. Hasil pemeriksaan mendalam polisi pada tersangka, pembunuhan dilatar belakangi ucapan korban. Sakit hati terhadap perilaku maupun perkataan dari korban sendiri yang sering ataupun cekcok di rumah lama tempat mereka beberapa waktu terakhir itu bersama. Kenapa cekcok itu terjadi? Ya, karena saudari Intan, korban ini meminta Ridwan untuk membersihkan pekarangan, memperbaiki rumah, namun Ridwan tidak segera mengerjakan. Intan Sari sejak bercerai memilih tinggal di orang tuanya bersama Ridwan mengurus kebun di Darmasraya, Sumatera Barat. Namun Ridwan menduga Intan berpacaran dengan beberapa orang pria karena sering berpergian. Dianggap membuat malu keluarga, Ridwan menasihati Intan namun selalu dibantah sehingga sering memicu pertengkaran. Ucapan Intan juga menyinggung perasaan Ridwan mengakibatkan dendam untuk melakukan pembunuhan. Tanggal 3 Februari lalu, Intan berpamitan pada keluarganya untuk menginap di rumah kerabatnya di Jujuan, Bungo, Jambi. Ridwan mendengar adiknya pergi, diikuti hingga wilayah Bungo, Jambi. Ridwan pun telah menyiapkan senjata tajam. Ridwan menganiaya Intan saat berjalan menggunakan senjata tajam. Setelah tewas, Ridwan masih melukai mayat adiknya secara sadis. Mayat Intan disembunyikan dalam rawa-rawa ditemukan warga tanggal 20 Februari lalu. Polisi masih mendalami pemeriksaan pada Ridwan untuk mengetahui cara menghilangkan jejak pembunuhan. Busuk ini tentunya dia mendapatkan informasi ataupun pengalaman ini dari mana? Karena dia ini hanya lulusan SD. Ini akan kita telusuri terhadap latar belakang tentang dugaan apakah saudara Ridwan ini juga pernah melakukan hal yang sama sehingga dia mungkin bisa mengulangi lagi, atau dia pernah belajar dari mana. Tentunya ini menjadi PR penyidik untuk terus intens melakukan pemeriksaan. Tersangka ini bakal terancam hukuman mati dengan barang bukti senjata tajam. Menurut psikolog Putri Langka, seseorang yang berperan menjaga keluarga seperti anak sulung, sebagian merasa ingin dihormati atas kedudukannya.
Bila dilawan baik ucapan maupun tindakan, muncul konflik keluarga, bahkan tega memilih melakukan tindakan kriminal. Ada sebagian dari dirinya yang merasa bahwa sebagai seseorang yang punya otoritas di dalam keluarga dia tidak didengarkan gitu kan. Jadi ini tentang nama baik, kredibilitas dirinya juga gitu ya. Dia merasa terserang sehingga egonya terluka, kemudian dia menjadi marah gitu. Dan orang kalau sudah marah pada tingkatan tertentu, dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Siapa yang akan kena konsekuensinya, bahkan keluarga sekalipun. Seperti itu. Jadi lebih karena ini memang menyerang harga dirinya dia. Tidak hanya harga diri keluarga secara umum gitu ya, tetapi juga egonya sebagai seseorang yang merasa dituakan dalam keluarga. Akibat cekcok seorang anak di Aceh Singkil tega menghabisi ibu kandungnya. Pelaku kesal dilarang sang ibu saat akan membawa anaknya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuannya, 87 jalan muda.